Yo, jumpa lagi dengan Bang Didi Channel ya. Ini kita akan sidak UKM di tempatnya Bumaya FDBK ya. Ini ada di daerah Perum 1, Kecamatan Cibodas. Ini bikin bakery, katanya bakerynya enak, bahannya premium guys ya. Kita cobain guys, oke? Itu Suramin Indonesia. Ya guys ya, tadi kita udah ke produksi belakang. Sekarang kita saatnya review. Ya, ini produk dari FD Bakery dari Bumaya. Kita akan cobain guys. Ya. Katanya ini lebih enak dari yang ono ya. Oke, kita cobain ya. Bumaya cobain ya. Silakan. Ini pizza apa Bumaya? Pizza Indonesia. Pizza Indonesia. Ini kayak ada ini ya, paprika ya? Yes, toppingnya paprika, sosis, smoked beef, bombay, tomat. Crunchy. Ini bawahnya tuh tadi daging doknya di frozen ya? Yes. Di pre-bake, 2 kali bahkan kali dan Ya walaupun udah di frozenin daging doknya lumayan nih, ada masih tetap apa namanya? Masih tetap berdaging ya. Biasanya kalau udah di frozenin jadi apa kayak kerupuk gitu. Mesti nyoba nih di rumah ya. Berapa boleh jualnya? 50.000 aja. Atau loyang nih. Ini medium ya. Ini ya. Yang medium tuh wah, dagingnya banyak. Jadi nyobain ini. Ini namanya apa? Florentine cookies. Florentine. Yes. Florentine cookies. Jadi dia cookiesnya dari kuaci ya. Unik ini. Almond, kuaci ya. Dan ini bahan-bahan premium ini guys. Wah. Ini bahan-bahan premium ini. Almond premium cookies ini yang hitamnya apa nih? Wijen hitam. Wijen hitam, bukan haba sauda bukan ya? Bukan. Bisa juga maksudnya haba sauda. Bisa tambahin cranberry cream juga. Kalau pakai haba sauda unik ya ini. Yes. Jadi gue hebat. Oke. Ini enak nih guys. Tadi kita udah nyoba ya. Rasanya spesial. Coba lagi deh. Sus spring ya. Jadi di bakery ada 2 rasa, coklat dan keju. Ini kita nyobain yang rasa coklatnya ya. Nah sus ini jadi coklat itu dan pasti ada coklatnya dan wah dia agak lumayan besar. Crunchy. Kejunya lumer di mulut ya, mantap nih. Ya. Jadi coklatnya pun banyak. Ini coklatnya juga kayaknya yang coklat agak premium. Garuda bukan? Ya. Ini kulit ya. Lihat kulit ini. Kulit kulit masuk di kemana-mana ya. Yes. Ini berapa nih? Harganya? Kita jual. Harga jual segitu 20.000 Pak. 20.000 ya? Harganya kayaknya 20.000 ya. Ini sebanding dengan rasanya ini. Rasanya kualitas premium mantap. Ini namanya ini coklat. Ini isiannya tuh ada di depan ya. Betul, di tandanya.
putih ini apa? Susu seperti itu isinya di dalamnya. Seperti ini. Oh, Iya. kita cobain yang susu ya. Ini rotinya FD Bakery. Krim. Jadi memang rata-rata bulat dan yang membedakan adalah isinya. Ya, tuh. Dan dia halus gitu. Wow, mantap ini. Ya, mulai ini ya. Ini apa namanya? Ini Roti susu ya. susu ya. Ya. Susunya susu ini, bukan creamer ya. Piring. Filling ya. Guys, dia nih. Enak nih. Sama yang susunya cocok ya, pas masuk ke rotinya. Kadang ada yang terlalu manis, ada yang terlalu ini, tapi ini pas nih. Terus ini ada, nah ini nih yang ini Bu Maya nih, kok dia ada ini ya, Thai tea ya. Betul. Jadi, Susunya pipi apa? wah ini You selain name it. ada snack, roti, pizza ya. Kemudian FD Bakery juga produksi ini, Thai tea milk tea. Yes, ini bahannya impor. Ya Bu Maya, Teknik. tehnya impor. Selainnya lokal. Air mineral. Ini juga produksi di sini ya. Itu sih. Cobain guys. Bismillah. Wah, ini nggak kalah dengan teh tarik yang ngono loh. Enak ini. Wangi ya. Spesial ya tehnya ini. Tehnya di mulut wangi. Yang manisnya ini pas nggak terlalu manis, saya kan juga nggak terlalu suka yang kalau terlalu manis banget kan. Saya sedang ini pasti banget. Ini moderat, ada jadi memang ada tingkatannya sebenarnya tariknya itu. Jadi ada moderate, ada yang kelas yang light. Kalau light itu tehnya nggak suami itu cenderung lebih manis. Nah ini saya bilang ternyata kemarin setelah survei orang agak kebanyakan bilang terlalu manis. Jadi ini dibikin dia strong, tehnya lebih keluar tapi nggak terlalu manis, nggak malam. Kan gitu. Ya, oke. Mantap guys. Ya, mantap guys, ini tadi review beberapa produk gitu ya FD Bakery ya. Dan kalian yang mau nyobain ya produk-produk FD Bakery ya, kalian bisa menghubungi nomor ini ya. Nanti ada nomor di sini, kalian bisa pesan, order dan lain sebagainya, dan alamatnya juga ada ya. Oke guys. Jangan lama guys, kita akan nanti ngobrol-ngobrol dengan Bu Maya, owner dari FD Bakery. Oke. Tetap di channel gue dan jangan lupa subscribe. Ya guys ya, kali ini kita udah dengan owner dari FD Bakery, Bu Maya ya. Bu Maya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Bu Maya, ini FD Bakery ini itu produknya saya lihat kan tadi banyak tuh. Itu produknya apa aja sih? Oke, kalau produk dari awal berdirinya FD Bakery ya Pak, sebenarnya kita fokus di roti. Dari awal itu karena permintaan pertama dari konsumen adalah untuk menyediakan roti sehat. Karena memandang waktu itu di sekolah anak saya kudapannya harus kudapan sehat, nggak boleh pakai pengawet, warna segala macam. Saya ditawarin, bisa nggak tolong bikin roti tapi nggak pakai pengawet, warna dan bawang dan sebagainya. Saya terima, jadi kita fokus di situ di roti dengan berbagai jenis roti ya, dari roti manisnya dengan berbagai macam rasa, kemudian roti tawar, roti gandum. Mohon maaf nih, saya agak harus meluruskan. Sebenarnya semua roti pasti dari gandum ya Pak. Iya, Jadi masalah kan dari betul gandum. terigu sendiri itu berasal dari gandum. Jadi kalau dibilangin roti gandum, ini pun roti gandum gitu kan. Iya. Maksudnya whole wheat, pakai tepung yang whole wheat ada, yang tawar putih biasa ada. Kemudian saya suka ada permintaan custom ya. Kadang-kadang tuh ada yang minta karena mungkin untuk menghindari gula atau segala macam, kurangi gulanya lah, tambahkan kering-keringannya itu juga ada. Jadi memang dulu awalan fokus di roti. Kemudian seiring bertambah lamanya itu awalnya usaha. dari ibu anak sekolah ya. Betul. Anak sekolah, Jadi saya diminta anaknya sama Bu Maya. manajemennya, manajemen sekolahan untuk membuat kudapan yang sehat. Awalnya seperti itu. Oke. Kemudian merambah
mulai nih nambah. Kalau roti aja kayaknya kok bikin roti setiap hari kurang nih. Mulai nambah asisten, nambah produk lagi. Mulailah saya bikin kue-kue juga. Kue-kue semua Pak, dari mulai bolu-boluan sama ke cake dekor segala macam dibikin. Kemudian merambah lagi karena di sekolah sering ada acara ya. Bikin snack box tuh. Varian snack box kan banyak tuh Pak. Saya belajar lagi dapat tuh isian varian snack box. Jadi bikin juga untuk varian snack box. Kemudian untuk yang kering-kering karena biasanya anak-anak kan kalau taruh di ibaratnya apa ya, kayak kantinnya gitu ya, warungnya di sekolah itu kan yang tahan lama, saya bikin yang kering-keringnya. Makanya saya bikin juga tuh sus kering. Sus kering, kemudian ada ini brownies kering. Dan terlebih lagi kalau lebaran semua kue kering yang biasa beredar di pasaran juga saya produksi kayak nastar, kastengel, putri salju, sagu keju semua. Terus kemudian merambah ke sini sekarang saya kok kayaknya makanan terus ya, karena dulu saya jual makanan ini dan saya ngejualin produk teh tariknya yang lain Pak, mungkin familiar kok di sini mereknya itu karena di franchise. Saya jadi menjual itu gitu. Terus lama-lama saya pikir kenapa saya harus jualin barang orang, ya bikin sendiri aja. Setelah melalui berbagai proses dapatlah untuk bikin produk minuman ini, juga teh tarik tadi ya, yang tadi kita cobain. Jadi produknya itu Pak kurang lebih. Jadi ada roti, ada kue kering, dan ada teh tarik tadi ya, yang di Thai tea ini. Oke. Bu Maya, FD Bakery ya, ini berdirinya sejak kapan? Kalau secara ya, karena kita tidak pernah mengarsipkan ya Pak. Dalam artian ini kita mulai tanggal segini enggak, karena kita dulu awalnya yang saya ingat sih di akhir 2016. Akhir 2016. Tapi tanggalnya lupa. Enggak persis. Itu bagus tuh biar momen ya. Momentum. Kan? Karena dulu awalnya kan masih di rumah Pak. Di rumah belum pisah tempat produksi sendiri, jadi masih yang disuruh bikin ayo. Itu pun nyicil peralatan Pak. Saya pertama beli mixer aja, beli oven aja, lama-lama rumahnya penuh. Ya nggak cukup dengan tempat tinggal saya kan, sekalian bareng sama anak-anak. Akhirnya karena barangnya udah banyak, kalau alatnya udah maksimal, sayang kalau produknya nggak maksimal. Jadi sayang kalau cuma bikin roti. Makanya jadi kalau saya ingat sih akhir 2016, kisaran Oktober ke atas. Kurang lebih awalnya. Akhir berarti udah berjalan sekitar hampir 6 tahun. 6 tahun ya. Wah, subhanallah, luar biasa ya. Terus sekarang ini karyawannya berapa Bu Ma? Karyawan total ya sekarang yang di bagian produksi ada 3, di administrasi 1, ada 4 Pak. Itu kalau saya nggak turun ya? Sama sekali ya. Kalau ada situasi khusus Pak, kadang-kadang kalau lagi pesanan lagi ngebludaknya luar biasa, kayak saya terkadang alhamdulillah ya udah 2 tahun berturut-turut ini saat bulan Ramadan itu menyediakan snack kudapan buat apa bahasanya? Buat takjil. Takjil, betul. Sebanyak biasanya 400 box sehari selama 10 hari berturut-turut. Nah, itu kan agak PR ya. Buat yang itikaf. Betul. Tergantung sih. Jadi biasanya mereka ada 3 vendor gitu. Saya dapat 10 hari ke berapa. Jadi 10 hari pertama vendornya siapa, 10 hari kedua vendornya siapa, 10 hari ketiga vendornya siapa. Nah, saya dapat yang 10 hari ketiga kemarin ya. Jadi itu kan agak ngebut ya Pak. Karena banyak persiapan. Nah, itu biasa saya narik orang. Apa ya sementara lah untuk bisa bantu dulu. Iya, tenaga apa itu namanya? Cabutan. Outsourcing. Outsourcing. Biar kalian outsourcing ya. Iya, kurang lebih itu. Tapi yang tetap sih sementara ini alhamdulillah sudah 4. Fluktuatif sih sebenarnya dari dulu. Ini baru sekarang agak stabil di 4. Sebelumnya juga pernah sampai 5. Kemudian karena satu dan lain hal keluar, tercaya ganti lagi, keluar jadi ganti lagi. Sekarang lagi ada di angka 4. Iya. Ya biasalah kalau karyawan itu ya. Penting kita tetap sesuai on the track aja ngikutin visinya. Dan juga ya itu ya apa namanya? Bagusnya kan kalau usaha itu kita bisa memberdayakan orang dan sebagainya ya. Itu juga nilai plus tersendiri dari kita membuka usaha. Ya, cuma saya punya pengalaman agak unik Pak dengan karyawan. Karena dulu itu tuh? kan namanya masih awalan ya Pak ya usaha ya. Namanya kan niat kita bikin usaha untuk bantu orang lain. Jadi niatnya itu karena cuma buat bantu orang lain, asalkan dia orang susah saya tarik buat jadi karyawan. Bukan orang susah, maaf, dia datang untuk minta, tuh si teman saya, saudara saya ada Bu, butuh kerjaan. Oh yaudah sini kerja. Oh ya sudah sini kerja. Awalan udah seperti itu, tapi akhirnya saya mendapatkan
yang asal mau kerja, asal mau kerja aja. Saya nggak dapet kriteria yang saya mau sebagai seorang karyawan tuh saya pengennya begini-gini, nggak dapet. Makanya itu tingkat keluar masuknya itu agak tinggi karena sekedar mau kerja. Semenjak saya punya tempat produksi terpisah, saya nggak mau lagi yang asal dapat, ayo mau kerja sini, ayo mau kerja sini, enggak. Saya buka lowongan, ya memang belum besar, tapi saya mau, kan nantinya mau besar gitu ya Pak ya. Saya buka lowongan. Ingin mendunia kan. Betul. Indonesia mendunia. Betul. Saya minta mereka kirim CV, apply CV segala macam, prosesnya rekrutmen, interview segala macam Pak. Dan saya dulu sempat bikin segala kayak tes apa Pak bahasanya ya, DISC gitu. DISC. Saya masukin itu, saya pengen lihat yang sesuai dengan memang orang dapur atau orang depan gitu kan, atau orang marketing gitu kan secara ini. Ya alhamdulillah dari situ agak awet. Iya, alhamdulillah itu memang ada apa namanya? Iya, katanya rekrutmen tuh kalau ada ilmu, kan ada ilmunya kan. Ilmu rekrutmen ada, ilmu ini. Makanya kalau kita ngikutin segala sesuatu berdasarkan ilmu, insya Allah hasilnya pun maksimal gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Emang harusnya begitu ya Pak ya. Diilmui dulu baru diamalkan. Jangan belajar sambil jalan Pak. Jadinya belajar sambil jalan juga nggak apa-apa, cuman pengalamannya itu ngebayarnya itu loh. Ya kan ngebayar gagalnya itu gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali gitu kan. Betul. Gitu. Itu juga belajar dari pengalaman kan Pak. Iya. Sudah pahitnya dengan keluar masuk dengan attitude yang mungkin nggak sama dengan kita karyawan gitu kan ya. Tapi kita terpaksa ngalah karena kita butuh tenaganya. Kadang-kadang kayak gitu ya Pak. Cuma kadang-kadang pengen ini kita butuh dia butuh kita. Ya segala macam romantikanya tuh sudah lewat alhamdulillah. Belajar dari pengalaman yang itu, ayolah kita berusaha profesional. Kalau orang pikir, wah cuman segitu doang, nggak apa-apa. Memang saya bermimpi besar gitu kan ya. Mulai dari sekarang ya, kayak kirain kantor gede apa gimana atau kayak bakery gede, enggak ya. I'm wishing gitu ya. Saya juga berharap ke sana. Jadi prosesnya dimulai dari sekarang. Itu sih Pak, pengalaman sedikit. Ini Bu Maya kan udah berjalan selama 6 tahun ya kira-kira. Ada kendala nggak dalam menjalankan usaha gitu Bu Maya? Kendalanya apa aja tuh? Kendalanya lebih ke dari dalam ya Pak ya. Karena saya adalah ibu rumah tangga yang punya suami dan anak. Sementara suami saya masih bekerja full kantoran, yang selama ini supportnya sebagai investor. Investor saya ya. Suami. investor FD Bakery. Investor suami. Jadi karena saya terbatas dengan tugas sebagai istri dan ibu, jadi terkadang agak terbengkalainya adalah urusan manajemen di sininya sendiri Pak. Makanya kenapa dulu walaupun udah lama tuh saya tuh tidak ada pembukuan sama sekali, tidak ada pencatatan sama sekali. Yang penting karyawan kebayar. Ya alhamdulillah karena saya kan ya mau maju ya Pak, pengen maju ya. Walaupun dari dulu udah pasang pengumuman cari admin, cuman nggak qadarullah belum dapat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan gitu kan. Baru beberapa bulan kebelakangan ini alhamdulillah udah dapet, jadi agak terorganisir, pencatatan mulai baik, kemudian produksi udah mulai jalan sendiri. Tapi yang jelas kendala terbesar adalah dari sisi memasarkan produk. Karena selama ini masih saya dari pengalaman yang sudah ya, jadi konsumen lama karena sudah paham dengan produk saya, kemudian dia dari mulut ke mulutnya. Tapi kalau ngasih tahu temannya, ngasih tahu temannya lagi, masih metode marketing by mouth ya. Ya marketing masih yang old lah Pak ya, belum yang saya sudah sempet coba tuh yang namanya berbayar di Tokopedia, iklan berbayar di marketplace mana gitu ya. Dan sejujurnya itu karena nggak fokus ya Pak, kurang fokus di situ, jadinya masih terbengkalai. Terkendala di situ sih pertama dari sisi marketing. Jadi ini masih pemasarannya masih yang tadi saya bilang mouth by mouth gitu ya, dari mulut ke mulut. Nah terus kendala itu satu pertama. Kemudian yang kedua, karena saya juga belum bisa terlalu fokus ngurusin ini sekedar kalau saya sudah selesai dengan urusan kewajiban saya di rumah sudah selesai, baru saya kesini fokus. Itu jadi kadang-kadang ada yang harus diurus, nggak sempet gitu kan, belum. Kayak kemasan nih, saya masih sampai dengan saat ini packaging saya masih PR banget Pak. Packaging saya masih PR sekali. Ini baru plastik, itu pun karena apa ya, kalau nempelin stiker terus kan boros juga ya Pak. Saya tuh berencana kalau memang mau menghadirkan
produk yang premium ya packaging itu kan nomor satu ya Pak. Kadang-kadang kan kalau kita belajar kemasan itu Ini kan di sablon kan ini? di sablon Pak. Ya baru sebatas itu, kayak saya kan berharap kayak misalkan saya punya box sendiri yang labelnya FD Bakery gitu, yang nggak pakai box biasa yang ditimpal stiker doang. Kemudian ya kalau orang kan ngeliat packagingnya udah menarik, biasanya kalau udah gitu pertama kan ya Pak ya, pertama lihat packaging, begitu dia lihat udah packagingnya bagus dia beli, terus rasanya enak kan mendukung sekali gitu ya. Itu sih, jadi manajemen diri sendiri untuk bisa lebih fokus ke usaha ini, sama yang tadi pemasaran. Mungkin saya butuh admin pemasaran lagi baru, tapi sekalian sih admin saya udah bisa bantu saya dari sisi mengelola media sosial, kemudian mengelola marketplace, tapi baru mau dimulai lagi karena yang kemarin kayaknya nggak jalan Pak. Gimana tuh biar jalan Pak ya? Yang mana tuh? Yang saya pernah ikut berbayar di Tokopedia tuh Pak, iklan berbayar. Ada sih Pak efeknya, impactnya 1-2 beli, tapi habis itu loyo lagi gitu. Apa namanya, marketplace maupun iklan-iklan yang kita lakukan, kalau tidak ada effortnya, artinya ada yang khusus untuk fokus ke situ, ya itu tidak akan berjalan dengan maksimal tetap. Jadi emang harus di-maintain, harus dirawat, ada effortnya. Itu yang khusus untuk memang fokus ke situ. Karena kenapa? Karena sekarang kan persaingannya sudah semakin banyak. Orang-orang yang di luar sana, pesaing kita udah lebih kreatif ya. Mereka bikin sering konten video tiap hari dan sebagainya. Dan kita kalau kitanya stagnan, sedangkan mereka giat gitu kan, ya kita kan tertiban-tiban terus tuh. Betul. Gitu, jadi harus di-maintain berarti. Harus maintain yang benar-benar fokus. Iya. Gitu, nggak ada yang by sistem otomatis jalan sendiri gitu. Otomatis tiba-tiba naik sendiri gitu ya. Emangnya kita main sulap dengan jalan. Gitu. Itu kelemahannya Pak, memang sampai dengan saat ini yang saya rasakan sih itu Pak, kurang fokus ya Pak. Apa saya cari marketing manajer yang khusus itu ya Pak. Cari orang yang jadi ya ininya yang kriterianya yang memang dia basic untuk marketing dan punya apa namanya target ya. Dia target di situ yang dia tuh kerjanya by target gitu, by system. Nanti job desk-nya lah jelas, target job desk-nya, KPI-nya. Nanti kalau itu kan ya, Bu Maya kan masih ada pendampingan di saya cuma beberapa bulan lagi itu kan, sekitar 2 bulan lagi nanti saya bisa mungkin ada sedikit ya. Nanti saya kasih tahu nanti ininya untuk membuat itunya dan sebagainya. Satu lagi Pak, kendala yang sampai saat ini saya ingin belum sampai terlaksana, padahal saya sampai sudah bikin box. Saya pengen sebenarnya ada tukang roti keliling gitu Pak. Yang tukang keliling, memang kan pada dasarnya roti itu kan kalau cuma di sini kan kendalanya adalah orang karena mikir mendingan beli roti yang gitu ya, harganya sama, padahal mereka nggak tahu aja. Ini berapa harganya ini? Ini saya jual sekarang 7.500. Satu. Kalau ada yang asin-asin tuh Pak, yang kayak roti pizza atau roti sosis ya. Bukan pizza itu ya Pak, rotinya, tapi yang isi pizza atau roti sosis itu 10.000. Nah, orang kalau ngelihat itu mikirnya kalau di daerah sini agak mahal kalau menurut mereka. Padahal saya selalu ngebandinginnya sama yang biasa mereka beli juga gitu di minimarket gitu kan ya Pak ya. Nah, saya sampai sudah bikin batu box buat keliling, cuman ternyata itu terlalu berat dan nggak cocok kayaknya buat di motor. Oh iya, itu kegedean itu. Nah, itu dia waktu itu, jadi mungkin ada kesalahan pemesanan lah. Harusnya yang plastik itu bahannya biar enteng gitu ya di motor. Itu gede banget tapi itu. Iya, terlalu besar. Jadinya kata saya bilang, ini mah nggak kuat, mau tiap hari turun naikin motor berat. Ya, itu sih Pak PR. Pengen banget saya tuh ada yang keliling, entah 1 entah 2, sekedar mengenalkan produk ini buat sekitar dulu. Udah dibuat belum lokernya? Sudah ditempel, nggak ada yang daftar Pak. Saya sudah pengumuman, sudah ditempel di sini nih. Banyak tuh kadang-kadang karena selama ini saya masih ekspedisi ya, maksudnya ngirim-ngirim itu kadang ada dari asisten saya ngirim. Kalau jauh saya pakai ekspedisi kayak ojek online tuh Pak, ngirim. Nah, kalau mereka ngeliat lowongan, oh ini ya bisa ngedaftar dong, bisa. Cuman saya nggak tahu kenapa, apakah syaratnya terlalu berat. Padahal saya cuma minta syarat tidak merokok dan punya SIM C aja gitu Pak. Tapi kayaknya sulit saya dapat.
Syarat SIM-C oke. Yang nggak ngerokoknya ini yang itu yang agak saya berat. Bukan saya agak idealis kalau urusan merokok. Saya pikir kalau nanti dia ngerokok kena produk saya gitu loh. Saya ngebayanginnya gitu kan. Perokok, apalagi kalau lagi istirahat mungkin deket roti saya merokok gitu kan. Saya agak strict soal merokok. Jadinya makanya susah sampai sekarang nggak dapet nih. Kalau ada kenalan yang mau tidak merokok dan punya SIM-C silahkan apply ke sini. Saya lagi mencari orang. Iya, oke. Itu ya kalau pemirsa ya yang nggak merokok dan punya SIM-C. Agak berat ya Pak? Hah? Syaratnya agak berat ya Pak? Ya kalau ngerokok itu kan rata-rata orang Indonesia itu banyaknya merokok. Nah itu. Gitu memang. Kalau ya kita emang kalau pertimbangan idealis boleh sih, cuman emang atau saya ganti deh, selama berjualan bekerja jangan merokok. nah, kalau itu mungkin bisa ya ada aturan selama berjualan nggak boleh merokok. Kalau mau merokok harus jauh dari itu. Silakan kalau udah selesai kan, kalau jualan keliling nggak lama ya Pak, paling pagi dan sore gitu. Setelahnya boleh merokok silakan. Iya, Silakan boleh. apply ke nomor ini Pak ya. Iya. Ya tuh ada loker tuh ya dari Bu Maya. Oke. Bu Maya, kita kan ini kan pasti ada pengalaman ya, Bu Maya punya pengalaman menjalankan usaha dan lain sebagainya ya. Ada sharing tips nggak buat teman-teman UKM di rumah di Indonesia ini ya, dari pengalaman Bu Maya ini gitu dalam menjalankan usaha? Sharing tips yang pertama, niatnya dulu. Niatnya dulu, luruskan niat. Saya pertama kali dulu usaha, di tengah-tengah saya harus berhenti sebentar untuk memperbaiki niat. Nah, suami saya mengingatkan itu yang nomor satu ya. Luruskan niatnya dulu, ibu buat apa usaha. Jadi niatkan dulu niatnya yang lurus. Nah, selama niat sudah tidak ada selain makhluknya gitu ya. Jadi niatnya khusus hanya Allah, terserah. Mau yang lain boleh, tapi ya, yang penting luruskan dulu niat. Niatnya luruskan, ini buat Allah, kita mau bantu umatmu yang lain, misalkan dengan cara seperti ini. Ya Allah, saya mau bantu menghadirkan produk-produk yang sehat buat umatmu yang lain. Ya pokoknya semuanya harus dilandaskan dengan niat yang lurus. Yang pertama. Niatnya buat solusi, menjadi solusi juga ya. Betul. Yang kedua, sharingnya tuh ya yang tadi seperti Pak Didit bilang, berilmu dulu. Ilmui dulu, baru kita jalankan amalan. Jadi kalau sekedar diamalkan gak ada ilmunya itu nonsens, sia-sia ya, nggak ada. Jadi kita kalau, itulah kenapa tadi saya cerita sama Pak Didit, saya suka ikut pelatihan di mana. Jujur awalnya itu saya tidak ada niatan untuk jualan, saya sekedar untuk mengilmui diri saya, karena saya memang hobi sekali untuk bikin-bikinan, nggak ada niatan jualan. Tapi setelah berilmu, tahu ini, dan saya bisa, ada masalah yang hadir, saya bisa menghadirkan solusi itu, ya alhamdulillah. Yang pertama niat luruskan, kemudian ilmunya diilmui dulu semua. Diilmui juga dalam artian bukan sekedar mengilmui ini saja Pak, produknya ya itu product knowledge harus nomor satu, karena saya baking ya saya harus belajar baking, itu diilmui sekali. Kemudian bagaimana muamalahnya itu juga harus diilmui, biar dalam proses bermuamalah itu berkah. Ya, itu aja sih yang penting. Yang penting dari niat, kemudian kita diilmui, kemudian diamalkan. Selebihnya silakan, pasti banyak. Kalau masalah halang rintang, tantangan, kemudian kompetitor, itu dengan seiringnya waktu berjalan dan pengalaman yang udah diinin, ketemu solusinya insya Allah. Ya karena kita niatnya kan yang lurus ya. Jadi dapat solusinya langsung gitu. Saat kita menemukan masalah ya berhenti sejenak, diintrospeksi lagi, dilihat di mana yang perlu diperbaiki. Kalau perlu sejenak istirahat, ya istirahat dulu Pak. Jangan dihajar terus, hajar. Ya enggak, kalau saya enggak. Sebentar istirahat. Oke, ini apa yang salah nih? Sebentar saya perbaiki. Bagaimana menghadapi, betul, menghadapi hal-hal yang tersebut, kemudian baru, dan jangan pernah membuat keputusan saat kita sedang galau ya, tenangkan hati dulu, baru cari langkah step untuk solusi yang terbaik itu seperti apa. Dan jangan pernah malu atau ragu untuk belajar kepada ahlinya. Saya senang sekali berilmu, bukan cuma sekedar basic baking atau apa. Makanya saya senang atau ada pendampingan.
Itu manfaatkan semua ilmu-ilmu yang orang sudah miliki yang kita nggak punya gitu kan. Kayak Pak Didit nih, ilmunya harus dikorek terus yang banyak. Kemudian kan kita sering dapat fasilitas ya Pak, UMKM ya Pak, dari dinas tuh, dari segi pelatihan itu jangan, mohon maaf, mungkin selama ini banyak UMKM yang kalau dapat pelatihan itu, ntar kan dapat apa Pak, pengganti ongkos gitu ya, uang transport. Begitu nggak ada uang transport pada bingung, nggak ada uang transport, jangan. Itu balikan ke niat yang tadi itu ya. Betul, niatnya betul. Jadinya makanya luruskan niat. Itu ada ilmu orang yang bisa diambil, ambil. Memang mereka ahli ilmu ya, perlu dikeruk ilmunya. Kan semakin di-sharing semakin bertambah ya Pak. Ada pelatihan niatnya buat dapat transfer, bukan buat dapat ilmu biar lebih baik membangun usaha. Nah itu kan sudah, mohon maaf ya Pak. Mungkin nggak semua ya, nggak semua. Tapi nggak semua, cuma tuh banyak. Kurang lebih seperti itu. Saat ada kesempatan diambil, kesempatan untuk berilmu itu. Gitu aja Pak. Oke. Ya luar biasa ya teman-teman UKM. Tadi Bu Maya sharing tipsnya ya, niatnya dan juga harus dengan ilmu ya, belajar kemana-mana dan lain sebagainya ya. Biasanya ada dari dinas tuh suka banyak dinas di daerah masing-masing ya, ada dinas Indakop, dinas UKM dan lain sebagainya. Itu mereka tuh memang ada program-program untuk memberikan ilmu pelatihan dan lain sebagainya. Betul, difasilitasi. Ini juga salah satu fasilitas dari Indakop ya Pak? Betul. Program iya, ini ya Pak? Iya nih, kita juga dari Indakop juga nih. Gitu. Jadi jangan segan-segan UKM ya. Jadi kalian datangin ke dinas-dinas di daerah masing-masing ya, minta ikut pelatihan dan lain sebagainya biar ilmu kita mantap juga, hasilnya juga bisa maksimal. Oke Bu Maya, terima kasih sebelumnya atas kunjungannya ya. Mohon maaf kalau ngerepotin, dan ini tadi saya cobain dan mantap ya. Memang kualitasnya premium dan ini layak sebenarnya ini untuk bisa mendunia ya. Amin, amin. Mohon kita doanya. Salam buat UKM Indonesia. UKM Indonesia sukses mendunia.